Indonesia. Kami persilakan. Pulang kampung ya, Wak. Ibu saya orang Pasaman, sukunya Talu, dan beliau kalau masak rendang paling enak sedunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, rahayu, rahayu. Hari ini VIP-nya banyak sekali. Saya izin untuk menyebutkan yang agak cepat, yang tadi juga sudah disebutkan terus. Yang jelas sahabat saya, senior saya di musik dari SD sampai sekarang, awet muda terus. Tepuk tangan buat Mas Yofi Widianto. Mas Yofi umur 57 tapi kayak 42, saya kayak, kalau saya umur 42 itu kayak 60 gitu. Mas Yofi luar biasa. Ibu Septriana Tangkali dari Kementerian Kemendagri, dari Pak Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Profesor Dr. Akmal Mali dan pesawat. Ini juga sahabat saya. Ibu yang ini gak pernah lelah karena beliau adalah Dirjen di Kementerian Kebudayaan. Berkat kerja keras beliau, diplomasi kebudayaan lintas negara menyampaikan Kementerian Kebudayaan berjalan dengan luar biasa cepat. Tepuk tangan buat Ibu Endah dari Rekma Asuti, luar biasa Ibu. Dan Wakil Bupati Cianjur, Bro Ramzi, tepuk tangan buat Bro Ramzi, luar biasa. Saya yakin Cianjur nih ekonomi kreatifnya di sini bakal melesat nih kalau ada Bro Ramzi, luar biasa. Ada CEO dari kawasan ekonomi khusus Singosari, Pak David Santoso, dari Pariwisata Provinsi Sumbar, Bapak Luhur Budianda, dan juga tepuk tangan yang paling luar biasa buat Ketua Umum Indonesia Creative City Network, Bapak Vicky Sakari. Abang dan Vicky luar biasa. Saya izin, saya ada keynote sedikit, ada presentasi yang mau saya jelaskan sedikit ke teman-teman. Tapi teman-teman tahu saya tidak jago pidato, jadi izinkan saya untuk bercerita sedikit. Di tahun 1930 ada dua, maju aja. Next. Ya. Di tahun 1930 di Gianyar Bali ada dua budayawan dari beda negara berkumpul. Satu, ada budayawan dari Bali bernama Iwayan Denpak. Nah, Beli Agung nggak tahu kesini Beli Agung. Dan ada satu lagi adalah seorang budayawan seniman pelukis dari Jerman bernama Walter Spies yang jatuh cinta dengan Bali, memutuskan untuk tinggal di Bali, untuk residensi di Bali, untuk melukis, menikmati, menyerap unsur-unsur budaya yang ada di Gianyar. Mereka berdiskusi, ini saya coba rekonstruksi nih. Mereka ngobrol, orang kreatif kan ngobrol asik ya. Gimana? Mana kalau kita bikin sebuah instrumen ekspresi budaya untuk bisa membawa lebih banyak lagi orang-orang Eropa datang ke Bali. Tuh. Bagaimana kalau berpikir tarian, ya kan? Wah, tarian bagus itu. Coba beli wayang. Coba pikirkan seperti apa tariannya. Ada tarian tradisional, saya rasa tariannya sangat bagus, tapi harus dirubah sedikit, gitu kan? Oke, dirubah. Gimana rubahnya? Bagaimana kata Walter Spice? Bagaimana kalau kita tambahkan unsur dramanya, tambahkan unsur epicnya, dia bilang seperti itu Walter Spice. Mereka berkolaborasi, berdiskusi, workshop, latihan, dan di tahun 1930 lahirlah sebuah tarian kontemporer
baru yang bernama Rex Tarian Kecak. Jadi teman-teman dari ICCN harus sadar, tarian kecak itu umurnya belum 100 tahun. Kita selalu menganggap tarian kecak dan tarian tradisional umurnya belum 100 tahun. Dan waktu lahir tahun 1930, logiknya adalah tarian kontemporer, tarian baru. Tetapi gara-gara satu tarian ekspresi budaya ini, ketika dua orang kreatif berkumpul menciptakan ekspresi budaya ini, semua orang di seluruh dunia, bahkan Indonesia, ingin menonton tarian kecak. Dan sejarah berulang lagi teman-teman. Sejarah berulang lagi karena di tanah Minang ini, di kota Padang, ada 90-an lebih orang-orang kreatif berkumpul memikirkan untuk menciptakan hal-hal yang luar biasa di Rakornas ICCN ini. Sejarah berulang lagi, berulang terus. Dan kita orang kreatif, budayawan, kalau udah duduk ngobrol, waduh, bisa sampai jam berapa pagi ya, habis itu ada lagi ide lagi, ada lagi ide lagi. Next, ini adalah tesis saya. 10 bulan menjadi Wakil Menteri Kebudayaan, saya melihat di Indonesia, Pak Fadli, jadwalnya luar biasa. Kalau saya tanya, gila bro Giri, lu jadi Wakil Kebudayaan, jadwal lu sibuk banget. Saya bilang, Menteri gua jadwalnya 2 kali lipat lebih sibuk daripada gua. Benar gue enggak ya? Benar gue enggak juga nih soalnya, ya kan? Tapi kita 10 bulan ini berusaha untuk hadir dan keliling Indonesia dan menjadi saksi mata dan dengan bangga bahwa kita bisa menyebut bahwa Indonesia adalah negara superpower di bidang kebudayaan. Superpower di bidang kebudayaan. Dan saya punya tesis ada 5 hal yang membuat kenapa negara kita itu superpower di bidang kebudayaan. Nomor 1 adalah inspirasi. Bagaimana enggak penuh dengan ide dan gagasan yang luar biasa. Alam kita aja luar biasa. Mulai dari gunungnya, mulai dari pantainya, mulai dari sungainya, lautnya, bukitnya, sawahnya, semua adalah sumber inspirasi. Jadi saya agak cepat ya, cuma nanti ada korelasi dengan ICCN. Kedua adalah konsistensi. Beli Agung, gak mungkin kalau Samsara Living Museum bisa sesukses ini kalau beliau gak konsisten. Kang Vicky gak mungkin bisa waktu itu membuat sesuatu kegiatan kreatif di Bandung kalau beliau gak konsisten dari lulus kuliah. Mbak Tita gak akan bisa memperjuangkan Creative Cities Network buat UNESCO kalau Mbak Tita gak konsisten memperjuangkannya sama teman-teman. Jadi konsistensi juga sangat dibutuhkan. Kenapa kita bisa menjadi negara yang superpower di bidang kebudayaan? Karena ada orang-orang seperti teman-teman yang konsisten terus-menerus memperjuangkan kemajuan kebudayaan. Ketiga adalah modal. Modal ada 2 tipe. Ada tipe dari swasta atau kita sebutnya patronase, atau adalah pemodalan dari negara. Seperti sekarang dari Kementerian Kebudayaan ada yang namanya Dana Indonesia Nada, Fasilitas Bidang Kebudayaan. Jadi saya akan tahu detail itu bahas ini. Keempat adalah ruang ekspresi. Kenapa namanya kalau orang punya lukisan namanya pameran? Tahu nggak nama pameran? Pameran lukisan, pameran patung, tahu kenapa? Karena memang budayawan, orang seniman kayak kita, hobinya pamer, iya kan? Pamer. Kita suka, kita harus memperlihatkan apa yang sudah kita buat, karya-karya kita. Tujuannya bukan buat narsis, no. Kita yakin bahwa karya kita bisa membuat diri kita bahagia dan kita ingin membagi kebahagiaan kepada orang yang menikmati karya-karya kita. Tapi karya-karya itu tidak akan bisa dipamerkan kalau tidak ada ruang ekspresi. Bioskop adalah bagian dari ruang ekspresi para sinias-sinias. Festival-festival seperti Pora, Synchronize Fest, festival musik ada bagian dari ruang ekspresi. Nah ini
kolaborasinya juga sama, swasta dan juga pemerintah. Dan juga kita gak akan mungkin mau berkarya terus kalau tidak diapresiasi. Iya kan? Oleh karena itu, apresiasi terhadap seni dan budaya Indonesia itu dimulai dari kita juga. Kita sekarang bersyukur bahwa film animasi kita sudah mulai dihargai. Jumbo sekarang sudah hampir 11 juta. Kita bersyukur juga sekarang festival musik pasti selalu ramai di mana-mana. Kita sudah mulai menghargai. Sekarang tugas kita di Kementerian Kebudayaan, kita sedang berusaha bagaimana sastra mulai dihargai lagi. Seni rupa, seni patung itu juga, dan masih banyak lagi yang lain. Di Kementerian Kebudayaan tetap terus berjuang demi pemajuan budaya. Nah, ini adalah 5 elemen ini adalah kasih saya yang akan berhubungan sekarang pada teman-teman di ICCN, apa di rapat ini. Jadi tolong 5 ini tolong coba dipikirkan, diresapi, dan mudah-mudahan bisa menjadi salah satu elemen untuk teman-teman mulai rakor hari ini. Next. Karena hasil dari 5 ini di setiap daerah pasti ada yang namanya objek pemajuan budaya. Dari Kementerian Kebudayaan kita punya 10 OPK, 10 objek pemajuan budaya. Jadi teman-teman dari seluruh kota kabupaten tolong dilihat 10 ini dan coba diresapi dan dipikirkan 10 objek ini apa kabarnya di daerah kalian, apa kabarnya di kota kalian. Karena untuk pelestarian itu tugas kita di Kementerian Kebudayaan. Tetapi kita butuh ide-ide kreatif dari teman-teman untuk bagaimana memanfaatkannya dan juga bagaimana memberdayakannya. Jadi ada 10 OPK kan, ada litus, ada istiadat, ada manuskrip, tradisi lisan, teknologi tradisional, ini semua. Tapi dengan adanya teman-teman kolaborasi antara Kementerian Kebudayaan dan juga ICCN, teman-teman pasti punya ide-ide gagasan yang luar biasa. Contoh yang paling simpel yang saksi mata yang saya merasakan adalah Saksara Religius ini. Itu adalah bentuk sebuah gagasan, sebuah tradisi, tapi dibuat agar orang bisa datang dan menikmatinya. Orang-orang boleh berbondong-bondong melihat bagaimana proses yang akan dari lahir sampai meninggal, semua ada di situ. Maka namanya Living Museum. Nah, dari 10 objek pemajuan budaya, kalau dibawa pulang ke rumah, dipikirkan. Dan kami di Kementerian Kebudayaan siap menjadi mitra teman-teman. Seperti sekarang, sebuah komitmen dari Ibu Dirjen, Ibu Endah, dan saya, Pak Fadli, bagaimana kita menjadi mitra ICCN dalam Creative Cities Network-nya UNESCO. Kita siap memandu kita dan teman-teman untuk memperjuangkan Padang untuk menjadi kota kreator komunitas. Ibu Endah ya. Next. Tiap tahun Kementerian Kebudayaan mulai dari tahun lalu, akhir tahun lalu di bulan Desember, kita ada yang namanya anugerah kebudayaan. Anugerah kebudayaan kita berikan ke daerah-daerah. Nah ini juga ada study case nih teman-teman, study case. Anugerah kebudayaan daerah kita berikan kepada daerah-daerah yang punya satu regulasi daerah tentang kemajuan kebudayaan, perda-perda tentang kebudayaan. Dan berikut adalah memiliki anggaran kebudayaan daerah yang memadai. Ya, oke. Sekarang saya mau kasih kuis. Di tahun 2024 ada satu provinsi yang sapu bersih dari tingkat provinsi, kabupaten sampai ke kota, sapu bersih semuanya memenangkan. Jadi semuanya wali kotanya naik atas panggung, bupatinya naik atas panggung, bahkan gubernur naik atas panggung, sapu bersih. Kira-kira provinsi mana yang sapu bersih anugerah kebudayaan daerah 2020? Apa? Bali? Mohon maaf, ya salah. Karena Bali waktu itu jebolnya satu di Kabupaten Bandung. Karena adanya Seminyak, Canggu, ya kan, di situ semua di Bandung, ya kan. Itu mereka nggak menang kemarin. Tadi ada siapa lagi? Yogyakarta, tepuk Yogyakarta. Dari gubernurnya, dari bupatinya, sampai wali kotanya,
semua punya perda-perda, peraturan daerah untuk pemajuan kebudayaan, semua yang punya anggaran kebudayaan memadai, dan dampaknya apa? Nih, ini kasih saya juga nih, ya, ini kasih saya juga. Daerah, provinsi, kota, kabupaten yang punya perda pemajuan kebudayaan dan anggaran kebudayaan sudah pasti ekonomi kreatifnya meningkat, ya dong, kita lihat Jogja, ya kan? Aircraftnya meningkat luar biasa, dan kedua, pariwisatanya luar biasa meningkat. Sekarang Jogja kalau long weekend muacatnya luar biasa, ya kan? Dari seluruh Indonesia datang ke Jogja. Dan ketiga, ini yang paling penting adalah warganya bahagia. Jadi apa yang kita bangun bukan hanya infrastruktur, tapi juga kebahagiaan. Teman-teman, saya mau kasih sebuah fakta. Anggaran kebudayaan di DIY memang sangat besar. Anggaran kebudayaan di Bali juga sangat besar. Karena apa? Kita bisa lihat contoh tadi lagi di Wayang Lembak sama Water Spice. Mereka orang-orang kreatif berkumpul dan akhirnya disupport oleh para raja-raja di Ubud. Sekarang kita coba adaptasikan ke zaman yang sekarang. ICCN, next. ICCN harus menjadi jembatan untuk komunitas budaya, masyarakat, dan pemerintah. Berkali-kali saya sudah ngobrol dan kamu itu kita sudah align semua bahwa dalam penyusunan anggaran kebudayaan butuh pemerintah daerah. Saya nggak mau nyalain pemerintah daerah ya, tapi pemerintah daerah butuh masukan untuk menyusun PPKD, pokok pikiran budaya daerah. Kalau tidak ada PPKD, pemerintah juga bingung. Kita kebudayaan bangunnya gimana? Bingung. Alhasil ada salah satu daerah, kota di bagian timur Indonesia, tahu nggak anggaran kebudayaannya berapa? Cuma 75 juta satu tahun. Karena pemerintah daerah juga nggak ngerti gimana kita harus buat apa. Tetapi karena juga komunitasnya tidak ada yang memberikan input kepada pemerintah daerah. Di sini saya minta tolong kepada Kang Vicky dan teman-teman yang hadiri rakornas ini, tolong. Ini adalah Kementerian Kebudayaan siap menjadi mitranya teman-teman. Tolong bantu kita kumpulkan komunitas kebudayaan dan kreatif agar nanti saat penyusunan PPKD benar-benar sesuai dengan target. Saya mengerti kenapa pemerintah daerah bingung. Ya karena mereka benar-benar nggak ngerti. Justru di sini peran pentingnya ICCN. Ini ya. Next. Karena strategi adalah penguatan kerangka hukum dan tata kelola perda. Penyusunan perda kebudayaan atau perda ekonomi kreatif harus dari teman-teman, harus dari ICCN. Habis itu kerjasama lintas sektor. Seperti hari ini ada Smesco, ya kan, kita bisa lihat di situ tuh ada Shopee, IndiHome, Sifat. Memang nggak mungkin semuanya ditanggung oleh negara. Memang kolaborasi dengan swasta sangatlah penting. Dan ada investasi di sektor budaya. Karena kita teman-teman sudah pasti saya yakin sudah paling paham bahwa hulu dari ekonomi kreatif adalah budaya. Hulu dari ekonomi kreatif adalah budaya. Next. Sebelum saya akhiri, saya mau cerita. Ketika saya waktu itu dipanggil ke Kertanegara 4, bertemu dengan Bapak Presiden Prabowo, beliau memberikan gambaran mimpinya dia, visinya dia tentang Kementerian Kebudayaan. Karena setelah 79 tahun negara ini berdiri, alhamdulillah sekarang Indonesia punya Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri 24 jam mikirin tentang kemajuan kebudayaan. Saya duduk di sini, beliau di sini. Dengan sekali beliau ngomong, "Pagi tinggal di mana?" Jaksel.
Kita kan berdua sama anak-anak Jaksel. Oh iya benar, kita berdua Jaksel. Pak Presiden bilang, Pak Giring, kebudayaan harus menjadi wajah dari bangsa dan negara ini. Oleh karena itu museum, galeri, sanggar tari, festival budaya harus terus menjadi etalase terdepan dalam pemajuan kebudayaan dan juga pertahanan budaya Indonesia. Momen itu saya bawa terus, saya hargai setiap hari, setiap detik yang menjadi energi saya, menjadi energi Pak Menteri, menjadi energinya Bu Dirjen, menjadi energi semua di Kementerian Kebudayaan. Karena ini adalah mimpi besar dari Pak Presiden, karena ini juga ternyata adalah mimpi besar dari para budayawan yang selama ini tidak pernah merasakan hadirnya negara. Tetapi kami di Kementerian Kebudayaan sadar betul bahwa kita butuh mitra yang dapat membantu kita untuk membangun ekonomi kreatif dan membangun kebudayaan demi kebahagiaan. Kalau kebudayaan kita ngomong kebahagiaan, demi kebahagiaan rakyat Indonesia. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Satyo, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih. Luar biasa sekali. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu. Mohon izin Bunda tetap berada di tempat. Sesaat lagi kembali kita akan menyaksikan penyerahan cenderamata tentunya. Kami persilakan. Bapak dan Ibu, cenderamata untuk Bapak Giring akan diserahkan oleh Ketua Umum ICCN. Kami undang ke atas panggung Bapak Giring Isahari dan ditemani oleh kita ICCN yang terjauh Bapak Zandri Abri dari Ternate untuk dapat naik ke atas panggung. Dan persilakan Bapak dapat mengambil posisi di atas panggung. Berikutnya kami saksikan bersama, kita saksikan bersama Bapak dan Ibu penyerahan cenderamata yang akan langsung diserahkan kepada Bapak Giring. Kita saksikan penyerahan cenderamata dari Ketua Umum ICCN dan juga didampingi langsung oleh jejaring ICCN terjauh Bapak Zandri Aldrin dari Ternate. Baik, silakan 1, 2, 3 sekali lagi boleh. Terima kasih banyak Bapak. Kami persilahkan untuk dapat kembali ke tempat duduk.